Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Nurtapiani dari Farmasi 2C. Saya di sini akan menjelaskan tentang sediaan krim dan pasta. Dan saya akan menyampaikan materi yang berisi tentang definisi, basis atau bawaannya, komposisi sediaan, cara pembuatannya, etiket dan kemasan, kekurangan dan kelebihan, dan yang terakhir adalah perbedaan krim dan pasta. Nah, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu sediaan krim. Apa yang Anda ketahui tentang krim? Dan apa itu krim? Krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai dan mengandung air tidak kurang dari 60%. Menurut Formularian Nasional, krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi kental mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Jadi, secara tradisional, istilah krim digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai konsentrasi relatif cair diformulasi sebagai emulsi air dalam minyak atau minyak dalam air. Dan sekarang ini, batasan tersebut lebih diarahkan untuk produk yang terdiri dari emulsi minyak dalam air yang dapat dicuci dengan air atau lebih ditunjukkan untuk penggunaan kosmetik. Sifat umum sediaan semi padat, terutama krim ini, adalah mampu melekat pada permukaan tempat pemakaian dalam waktu yang cukup lama sebelum sediaan ini dicuci atau dihilangkan. Krim yang digunakan sebagai obat umumnya digunakan untuk mengatasi penyakit kulit seperti jamur, infeksi, ataupun sebagai anti radang yang disebabkan oleh berbagai jenis penyakit. Nah, yang kedua, basis sediaan krim. Apa itu basis sediaan krim? Basis sediaan krim merupakan bagian terbesar dari bentuk sediaan krim. Umumnya, basis tertendensi memperlambat absorpsi obat menembus epidermis dan permukaan mukosa. Nah, basis pada krim terdiri dari basis emulsi. Nah, dan basis emulsi ini dibagi menjadi 3 komponen, yaitu pasta minyak, 2 pengemulsian, dan 3 pasta air. Nah, pasta minyak, apa itu pasta minyak? Pasta minyak bisa disebut pasta internal. Biasanya terbentuk dari petrolatum atau liquid petrolatum dengan 1 atau lebih alkohol berbobot molekul tinggi seperti setil atau stearil alkohol. Stearil alkohol dan petrolatum membentuk pasta minyak yang mempunyai kegunaan menghaluskan dan membuat nyaman kulit. Stearil alkohol juga berperan sebagai adjuvan pengemulsi. Pasta minyak mengandung pengawet, pengemulsi atau bagian dari pengemulsi, dan humektan. Humektan biasanya berupa gliserin, propilin, glikol, atau polietilen glikol. Pasta air juga bisa mengandung komponen larut air dari sistem emulsi bersama dengan zat tambahan lain seperti penstabil, antioksidan, bakar, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga yaitu komposisi
sediaan krim. Nah, komposisi sediaan krim ini terdiri dari asam stearat, triethanolamin, isopropil miristat, setil alkohol, propylenglikol, gliseril monostearat, metil paraben, propil paraben, dan yang terakhir aquades. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatan sediaan krim. Nah, pembuatan sediaan krim ini yaitu ada dua, yaitu proses peleburan dan yang kedua proses emulsifikasi. Nah, apa itu proses peleburan? Yaitu dilakukan dengan cara semua atau beberapa komponen dari sediaan krim yang harus dicairkan untuk dicampurkan sehingga komponen tersebut akan melebur. Nah, dan proses emulsifikasi yaitu proses pembentukan emulsi dari bahan-bahan yang tidak saling melarut karena perbedaan polaritasnya. Nah, yang kelima yaitu etiket dan kemasan. Nah, bisa dilihat etiketnya yang berwarna biru karena sediaan krim berupa pemakaian luar. Nah, dan kemasannya sediaan krim dikemas sama seperti sediaan salep, yaitu dalam botol atau tube. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan sediaan krim. Nah, di sini ada kelebihan sediaan krim yaitu mudah menyebar rata, praktis, mudah dibersihkan atau dicuci, cara kerja berlangsung pada jaringan setempat, tidak lengket terutama tipe minyak atau air, memberikan rasa dingin atau cold cream berupa tipe air atau minyak, digunakan sebagai kosmetik, dan yang terakhir bahan untuk pemakaian topikal jumlah yang diabsorpsi tidak cukup beracun. Nah, dan yang kedua yaitu kekurangan sediaan krim, yaitu susah dalam pembuatannya karena pembuatan krim harus dalam keadaan yang panas, gampang pecah disebabkan dalam pembuatan formula tidak pas. Yang terakhir mudah kering dan tidak mudah rusak, khususnya tipe air atau minyak karena terganggu sistem campuran, terutama diganggu oleh perubahan suhu dan perubahan komposisi disebabkan penambahan salah satu fase secara berlebihan. Nah, itu adalah penjelasan sediaan krim. Nah, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sediaan pasta. Apa yang Anda ketahui tentang pasta dan apa itu pasta? Nah, saya akan menjelaskan tentang pasta. Pasta adalah semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang digunakan secara topikal. Biasanya mengandung serbuk sampai 50%, sehingga pasta lebih kaku dan kental dan berkurangnya minyak dibandingkan salep. Pasta tidak melebur pada suhu tubuh dan memberi perlindungan berlebih pada daerah di mana pasta digunakan. Yang kedua, basis atau bawaannya sediaan pasta. Pada dasarnya, basis yang digunakan dalam formulasi sediaan pasta tidak jauh berbeda dengan basis yang digunakan dalam formulasi sediaan salep, yaitu 1. Basis hidrokarbon, 2. Basis absorpsi, dan 3. Larut air, dan 4. Air miscible. Nah, di sini
saya akan menyebutkan komposisi sediaan pasta dalam pasta gigi, yaitu kalsium karbonat, water, sorbitol, hydrated silika, sodium lauryl sulfat, sodium monofluorofosfat, flavor, selenium, potasium sitrat, sodium silasat, sodium sakarin, kalsium gliserofosfat, DMD, hidantoin. Nah, pembuatan pasta dibagi menjadi dua metode, yaitu pencampuran dan peleburan. Pencampuran komponen dari pasta dicampur bersama-sama dengan segala cara sampai sediaan yang rata tercapai. Dan yang kedua, peleburan. Semua atau beberapa komponen dari pasta dicampurkan dengan meleburkannya secara bersamaan. Kemudian didinginkan dengan pengadukan yang konstan sampai mengental. Komponen-komponen yang tidak dicairkan biasanya ditambahkan pada campuran yang sedang mengental setelah didinginkan dan diaduk. Nah, di sini ada bahan dasar pasta, yaitu vaselin, lanolin, adepsanae, unguentum flake, minyak lemak, dan parafin liquidum. Nah, di sini juga ada pembuatan. Cara pembuatannya, bahan dasar yang berbentuk setengah padat dicairkan terlebih dahulu, baru dicampur dengan bahan padat dalam keadaan panas agar lebih tercampur dan homogen. Nah, di sini bisa dilihat etiketnya berwarna biru, yaitu pasta itu untuk digunakan pemakaian luar. Nah, dan kemasannya bisa dilihat di layar. Nah, dan selanjutnya kelebihan dan kekurangan sediaan pasta. Nah, dan kelebihannya pasta itu, 1. Pasta mengikat cairan sekret pasta lebih baik dari unguentum untuk luka akut dengan tendensi mengeluarkan cairan. Yang kedua, bahan obat dalam pasta lebih melekat pada kulit sehingga meningkatkan daya kerja lokal, konsentrasi lebih kental dari salep. Nah, dan yang ketiga, adsorpsi. Sediaan pasta lebih besar dan kurang berlemak dibandingkan dengan sediaan salep. Nah, dan yang selanjutnya adalah kekurangan pasta, yaitu 1. Karena sifat pasta yang kaku dan tidak dapat ditembus, pasta pada umumnya tidak sesuai untuk pemakaian pada bagian tubuh yang berbulu. Dan yang kedua, dapat mengeringkan kulit dan merusak lapisan kulit epidermis. Nah, dan yang terakhir, dapat menyebabkan iritasi kulit. Nah, di sini yang terakhir saya akan membedakan perbedaan antara sediaan krim dan sediaan pasta. Nah, krim adalah sediaan semi padat yang ditujukan untuk penggunaan luar dengan aliran pseudoplastis yang mana memiliki nilai yield yang sangat kecil sehingga tidak dipengaruhi oleh gravitas yang terdiri dari dua jenis, yaitu krim berair dan berminyak, di mana basis minyak dalam air dapat dicuci, sedangkan basis air dalam minyak sebagai basis emollient, moisturizing, cleansing, dan
absorpsi subkutan dan penampakannya opakui atau tidak tembus cahaya. Nah, dan pasta adalah sediaan semi padat untuk penggunaan eksternal atau penggunaan luar dengan konsistesinya lebih kaku dari salep dengan 20% sampai 60% padatan halus. Basisnya yang digunakan anhidrat atau larut air, digunakan sebagai pelindung, antiseptik, absorben, dan pelindung untuk lapisan kulit yang rusak. Memiliki aliran dilatan di mana nilai IR-nya tinggi. Nah, itu yang saya jelaskan tentang sediaan krim dan pasta. Bila ada kesalahan dan kekurangan saya cara menyampaikan materinya, mohon dimaafkan. Dan sekian, saya undurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.